Maafkan aku nggak bermaksud buat buang kamu, tapi kamu bikin hidup aku jadi berantakan. Aku banyak kehilangan, jadi aku nggak butuh kamu. Kalau aku pulang bawa kamu, itu sama aja aku masuk ke dalam kandang singa. Pak, kamu dengar gak? Ada suara bayi nangis. Iya Bu, aku dengar ada suara bayi. Kenapa bisa ada suara bayi malam-malam gini? Di sini juga nggak ada orang. Ih, jangan-jangan itu setan Bu. Kita pulang aja. Kayaknya bukan deh Pak. Ini beneran suara bayi. Ayo kita cari Pak. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum siap untuk ini. Tapi aku nggak bisa melakukan apapun. Aku harus apa? Itu pasti Kak Nino. Aku harus menyembunyikan ini. Kak Nino nggak boleh tahu soal ini. Bisa gawat kalau sampai dia tahu. Masuk aja, nggak ada kunci kok. Kamu lagi ngapain sih? Kok lama banget? Kakak dari tadi ketuk pintu gak dibuka. Maaf Kak, tadi aku lagi di kamar mandi. Kenapa Kak? Kamu lagi sakit tak? Kok muka kamu kayak pucat? Aku nggak apa-apa kok, cuman kecapean aja Kak. Gak mungkin kalau kamu gak kenapa-napa. Dari kemarin kamu muntah-muntah terus Nita. Kakak khawatir sama kamu. Mending sekarang kita ke rumah sakit aja. Nggak usah Kak, aku cuma masuk angin aja kok. Kakak akan tahu kalau aku gampang masuk angin. Tapi aku nggak apa-apa kok, nanti juga sembuh. Gak ada yang kamu sembunyikan dari kakak kan? Kamu jangan bohong loh. Kakak bisa tahu sama apa yang kamu sembunyiin. Aku nggak apa-apa Kak, Kak Nino tuh terlalu khawatir tahu nggak? Lagi pula apa yang aku sembunyiin? Kakak tahu semua tentang aku kan? Jadi kakak nggak usah khawatir, aku baik-baik aja kok. Ya udah, tapi kalau ada apa-apa ngomong sama kakak. Jangan dipendam sendiri. Kalau gitu kamu istirahat aja, gak usah kemana-mana dulu. Iya Kak. Untung aja Kak Nino nggak curiga sama aku. Jangan sampai dia tahu deh. Aku harus bilang apa sama Arya? Dia harus tahu soal ini. Halo, kenapa? Aku lagi sibuk nih. Kalau bukan hal yang penting, mending nanti aja. Aku cuman mau kita ketemu sore ini di taman. Ada yang mau aku kasih tahu sama kamu. Soal apa? Nanti aja kalau ketemu. Yang jelas ini hal yang penting. Oke, nanti kabarin lagi aja. Semoga aja lancar. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sama bayi ini. Arya harus tahu soal ini. Dia harus tanggung jawab. Aku nggak mau ngurus bayi ini sendirian. Aku nggak sanggup kalau harus menaruh rasa malu sendirian. Dan Kak Nino pasti nggak akan biarin aku hidup tenang. Bayangkan betapa bahagianya jadi ibu. Rasanya luar biasa. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Itu hal yang paling menyenangkan. Dijaga baik-baik kandungannya ya Bu. Iya Bu, saya tidak bisa bayangkan hidup tanpa anak. Anak saya ini adalah anugerah terindah yang saya miliki. Saya dan suami semaksimal mungkin menjaga bayi ini. Menjadi seorang ibu itu hal yang menyenangkan. Ya meskipun banyak pusingnya. Apalagi kalau anaknya nakal. Hahaha. Tapi kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, semuanya pasti akan baik-baik aja. Iya Bu Wawa, saya sudah banyak melihat seorang ibu mengurus suami dan anaknya. Lelah itu sudah pasti. Tapi kalau banyak mendapatkan support dari orang terdekat, apalagi suami, rasanya tidak akan berat Bu. Perasaan suami itu memang sangat penting. Apalagi di saat kehamilan seperti ini. Ibu hamil kan moodnya sensitif banget. Makanya butuh orang-orang yang support biar gak stres. Mungkin iya, perasaan orang yang lagi hamil itu sangat sensitif. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku merasa iri sama ibu-ibu itu. Dia punya support yang penuh dari suaminya. Aku nggak tahu gimana nasib bayi ini nantinya. Aku benar-benar belum siap untuk menjadi seorang ibu. Apa yang harus aku lakukan? Arya, kamu di mana? Akhirnya kamu datang juga. Aku udah nunggu kamu dari tadi. Apa yang mau kamu omongin? Aku nggak bisa lama-lama. Masih banyak kerjaan yang harus aku kerjain. Arya, kamu gak akan ninggalin aku kan? Kamu bakal tetap ada di samping aku kan? Apapun yang terjadi kan? Kamu tuh sebenarnya kenapa? Ada apa? Coba kasih tahu aku. Tapi kamu janji dulu sama aku kalau kamu gak akan ninggalin aku. Aku mau kamu janji, Arya. Iya, aku janji. Sekarang kasih tahu, kamu kenapa? Sebenarnya aku lagi mengandung anak kamu. Kamu bercanda kan? Kamu itu cuma ngeprank aku kan? Gak lucu tahu. Kamu pikir ini lucu? Tolong jangan bercanda. Aku gak bercanda, Arya. Ada bayi dalam perut aku dan itu anak kamu. Gak, itu bukan anak aku. Kamu pasti bohong kan? Bisa aja kan kalau kamu tidur sama cowok lain? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Aku gak pernah tidur sama cowok manapun selain kamu. Aku gak tahu. Kamu harus tanggung jawab. Gak, itu bukan anak aku. Kamu bohong kan Nita? Kamu tahu kan kalau aku nggak mau dan belum siap buat jadi ayah. Karir aku lagi sukses. Aku nggak mau karir aku hancur karena kamu. Terus gimana sama bayi ini? Dia nggak salah ya. Apa yang harus aku lakukan? Aku juga belum siap jadi ibu.
Ya tinggal kamu singkirkan aja, apa susahnya? Nggak semudah itu Arya. Kalau aku kenapa-napa gimana? Aku takut. Ya kalau kamu gak mau, kamu pertahanin aja bayinya. Apa susahnya? Kamu mau bayi ini, tinggal kamu pertahankan. Tapi kalau kamu gak mau ya tinggal singkirkan. Udahlah, jangan ganggu aku. Tunggu Arya, aku belum selesai ngomong. Aku harus apa? Ya terserah, aku gak peduli sama bayi itu. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa lagi menyembunyikan bayi ini. Perut aku semakin besar dan aku nggak bisa sembunyi lagi. Kak Nino selalu maksa aku buat ketemu. Ini waktunya. Aku harus melakukan ini. Aku harus gimana? Perut aku sakit. Kamu kenapa, Mbak? Kamu sakit atau mau melahirkan? Enggak kok Bu. Saya hanya sakit perut biasa. Saya mau cari toilet aja. Kalau gitu saya duluan ya Bu. Bu Wawa, lihat gak? Saya kok curiga ya sama dia. Jangan-jangan dia mau melahirkan. Iya Mbak Koko, saya juga curiga. Tapi kayaknya kita nggak bisa sembarangan nuduh deh Mbak. Takutnya nanti malah jadi fitnah. Mungkin emang benar kalau dia itu lagi mulus biasa. Semoga aja sih Bu, tapi saya merasa kurang yakin sih Bu. Kurang yakin gimana? Takut kalau orang yang tadi itu benar mau melahirkan? Iya Bu, soalnya saya pernah lihat ada tetangga saya yang mau melahirkan. Awalnya ya gitu, rasanya kayak mulus, tapi ternyata emang mau melahirkan. Iya juga ya, tapi sudahlah, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Mending kita pulang aja Mbak, ini udah malam. Iya Bu, ayo. Perut aku sakit banget. Apa beneran aku mau melahirkan di sini? Tapi aku nggak punya pilihan. Mau nggak mau aku harus melahirkan di sini. Perut aku sakit banget. Sakit. Kenapa mau keluar aja susah sih? Nyusahin banget sih ini bayi. Gara-gara kamu aku jadi kesakitan. Aku juga harus sembunyi dari keluarga aku. Aku harus mengasingkan diri biar keluarga aku nggak tahu kalau aku mengandung kamu. Gara-gara kamu juga Aryan ninggalin aku. Kenapa kamu susah banget sih hilang dari perut aku? Baru lahir aja udah jadi pembawa sial. Sekarang aku nggak butuh kamu lagi. Maafkan aku nggak bermaksud buat buang kamu. Tapi kamu bikin hidup aku jadi berantakan. Aku banyak kehilangan. Jadi aku nggak butuh kamu. Kalau aku pulang bawa kamu, itu sama aja aku masuk ke dalam kandang singa. Pak, kamu dengar gak? Ada suara bayi nangis. Iya Bu, aku dengar ada suara bayi. Kenapa bisa ada suara bayi malam-malam gini? Di sini juga nggak ada orang. Jangan-jangan itu setan Bu. Kita pulang aja. Kayaknya bukan deh Pak. Ini beneran suara bayi. Ayo kita cari Pak. Astagfirullah Pak, lihat ada bayi. Bayi siapa itu Bu? Bu, jangan digendong. Siapa tahu aja itu bukan bayi biasa Bu. Mending taruh lagi aja bayinya. Ini bayi manusia kok Pak. Kamu nggak usah takut. Ya Tuhan, siapa yang tega naruh bayi di sini? Ya ampun, baik kau Bu Wawa. Itu bayi siapa? Kok bisa ada sama ibu? Saya nggak tahu kenapa bayi ini bisa di sini. Yang jelas saya nemu bayi ini di semak-semak. Kasihan bayi ini, dari tadi nangis. Pas saya gendong, bayinya langsung diam. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan Bu? Gak mungkin kan kita bawa bayi ini ke rumah kita. Kita aja punya anak kecil di rumah. Aku bukannya tega sama bayi ini, tapi kondisi kita gak memungkinkan buat bawa bayi ini pulang. Kita bawa aja dulu ke Pak RT atau Pak RW, biar mereka yang tahu apa yang harus dilakukan sama bayi ini. Soalnya gak mungkin kan kita biarkan bayi ini di sini, bisa bahaya nanti. Iya juga ya, kita harus bawa bayi ini. Ya udah, ayo kita ke rumah Pak RT atau Pak RW. Gimana Bu? Kamu udah serahkan anak itu ke panti asuhan? Sudah Pak. Tadi sama Bu RT, sama Pak RT juga. Kita nggak ada pilihan lain selain bawa ke panti asuhan. Soalnya nggak ada yang mau rawat juga kan? Ya siapa yang mau rawat bayi yang gak jelas asal usulnya? Orang juga pasti takut lah Bu. Tapi aku masih penasaran Bu, siapa yang buang bayi tidak berdosa itu? Jahat sekali dia. Ya mana aku tahu Pak. Kalau aku pasti udah kasih langsung ke dia. Bisa-bisanya dia naruh bayi di semak-semak. Kalau ada semut, ulat, atau ular gimana? Kan kasihan Pak bayinya. Biasanya nih ya Bu, bayi kalau dibuang itu ada dua kemungkinan. Pertama, orang tuanya miskin alias gak punya biaya buat anaknya. Yang kedua, itu anak hasil hubungan terlarang. Ya semacam hamil di luar nikah gitu Bu.
Lah tuh orang kenapa sih lari-larian? Dia kira ini lapangan. Suara itu dari mana? Kenapa aku dengar suara bayi? Nggak mungkin ada bayi di sini kan? Kamu ngapain di sini? Arya, kamu ngapain di sini? Jangan ganggu aku. Aku udah nggak mau lihat muka kamu lagi. Tunggu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Aku tahu kalau aku salah. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau sama kamu. Setelah apa yang kamu lakukan sama aku, setelah kamu pergi gitu aja dari hidup aku, kamu mau balik lagi? Telat, semuanya sudah hancur. Aku hidup sendirian selama mengandung. Tapi orang tua dan kakak kamu belum ada yang tahu kan? Itu karena aku mengasingkan diri, Arya. Aku pergi jauh dari orang-orang. Hidup aku menderita. Jadi aku mohon jangan bikin hidup aku tambah susah. Aku minta maaf, aku salah, Maka hiduplah dalam penyesalan itu. Lagi pula, buat apa kamu balik lagi sama aku? Bayinya juga udah gak ada. Jadi kamu gak punya alasan apapun buat balik lagi sama aku. Mending sekarang kamu pergi. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Kemana anak kita? Anak kita? Anak siapa, Arya? Bukannya kamu gak pernah ngaku kalau itu anak kamu. Bahkan kamu duduk aku tidur sama cowok lain. Kenapa sekarang kamu tiba-tiba bilang kalau itu anak kita? Gak ada anak kita. Kemana anak itu? Aku harus cari dia. Enggak, ini gak mungkin. Ini cuma imajinasiku kan? Aku gak dengar apa-apa. Nak, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Aku gak apa-apa kok. Oh iya, abis ini kita mau kemana? Mau belanja apa lagi? Ada yang kurang gak? Kamu serius gak apa-apa tak? Akhir-akhir ini kamu kok kayak aneh? Aneh gimana? Aku gak apa-apa kok. Udah deh kak, kan Nino itu curigaan mulu deh sama aku. Mending sekarang kita belanja lagi yuk. Sayurannya masih segar-segar kan? Oh jelas dong, sayurannya masih segar. Tuh bisa dilihat sendiri. Ah, kenapa suaranya gak hilang sih? Pergi. Nita, kamu kenapa? Ah, pergi. Aku gak mau dengar suara bayi lagi. Jangan ganggu aku. Aku benci suara bayi. Suara bayi? Mana ada suara bayi di sini Nita? Kamu jangan bercanda. Waduh mas, kayaknya si mbaknya ini ada gangguan deh. Gangguan apa? Jangan ngomong sembarangan. Kamu kenapa sih? Cerita sama kakak. Kamu kenapa? Aku nggak tahu kak. Aku selalu dengar suara bayi kak. Aku takut. Tolong aku. Kita pulang yuk. Kamu kayaknya kecapean deh. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku terus mendengar suara tangisan bayi? Aku jelas-jelas dengar suara bayi dari sini, tapi kok nggak ada ya? Kok aku jadi ingat sama bayi itu ya? Gak tahu kenapa aku jadi kangen sama dia. Tapi kan aku udah hidup dengan baik. Buat apa aku mikirin bayi itu? Gak ada gunanya juga buat aku. Aku harus fokus sama diri aku sendiri. Gak, kenapa suara bayi itu ada lagi? Pergi. Kamu kenapa Nita? Kamu teriak-teriak. Sebenarnya apa yang terjadi? Bilang sama kakak. Sebenarnya ada apa sama kamu? Kenapa kamu jadi kayak gini? Tapi janji kalau Kak Nino nggak akan marah. Ya tergantung apa yang kamu lakukan. Kalau itu fatal, kakak pasti marah sama kamu. Sekarang cepat kasih tahu kakak. Kalau kamu nggak mau kasih tahu, kakak akan cari tahu sendiri. Aku pernah mengandung dan melahirkan, tapi bayinya aku buang kak. Maaf kak, aku minta maaf. Kamu bukan manusia, kamu iblis. Tingkah kamu jauh lebih menjijikan daripada setan. Maaf kak, maafkan aku. Berhenti mengikutiku. Aku benci sama suara bayi. Pergi. Kamu kenapa nak? Jangan merusak semak-semak itu pakai tangan. Nanti tangan kamu jadi sakit. Aku gak peduli. Aku gak mau dengar suara tangisan bayi itu. Aku benci. Tenang nak, tenang. Mau cerita sama nenek? Kamu kenapa? Apa ada yang menyakiti kamu? Hidup saya sudah hancur, Nek. Saya dihamili sama pacar saya. Dia ninggalin saya. Saya harus mengasingkan diri dari tempat yang jauh biar keluarga saya nggak tahu. Saya membuang bayi saya di semak-semak. Saya meninggalkan bayi saya karena saya benci sama dia, Nek. Keluarga saya tahu semuanya dan sekarang saya diusir dari rumah. Ini mungkin takdir yang harus kamu jalani. Ingat nak, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Sekarang saya harus apa, Nek? Saya nggak mau hidup saya nggak tenang kayak gini. Cari bayi kamu dan rawat dia. Setelah itu bertobat nak. Gak ada yang bisa menolongmu selain Tuhan yang mengampuni kamu.
Tapi saya belum siap menjadi seorang ibu. Lalu, kenapa kamu melakukan yang tidak seharusnya kamu lakukan dengan pacar kamu? Kalau kamu belum siap menjadi seorang ibu, anak yang kamu lahirkan juga belum siap menjadi seorang anak, apalagi terlahir dalam kondisi orang tuanya belum menikah. Ampuni aku ya Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Segeralah bertobat, nak. Jangan sampai Tuhan jauh lebih murka. Kenapa suara ini tidak berhenti? Aku harus cari bayi aku. Aku harus menebus semuanya. Dimanapun bayi itu, aku harus cari. Tuh, itu Pak, perempuan yang aku ceritakan. Dia waktu itu hamil dan sekarang dia nyari-nyari anaknya. Mungkin benar kalau perempuan itu adalah ibu dari bayi yang kita temukan. Mungkin iya Bu, tapi ngapain dia nyari bayinya lagi? Dia kan udah ninggalin anaknya gitu aja. Mungkin dia merasa bersalah, Pak. Kita kan gak ada yang tahu kehidupan seseorang. Mending kita ikutin dia aja, Pak. Sekalian kita kasih tahu di mana bayinya kalau emang benar dia ibu dari bayinya itu. Iya Bu, ayo kita ikutin dia. Aku telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Maafkan aku, anakku. Maafkan aku. Bayiku, di mana bayiku? Jadi benar kalau kamu itu ibu dari bayi yang kami temukan di sini. Jadi ibu yang menemukan bayi saya. Di mana dia sekarang, Bu? Saya mau ketemu sama bayi saya. Kamu terlambat, dia sudah diambil sama ayahnya. Ada seorang laki-laki yang datang ke kami. Dia menanyakan bayi yang dibuang sama ibunya di semak-semak. Hah? Siapa dia? Kenapa kalian kasih anak saya ke sembarangan orang? Kami tidak mungkin memberikan bayi itu ke sembarang orang. Setelah melakukan tes DNA, terbukti orang itu ayah biologis dari si bayi. Makanya kami menyerahkan bayi itu. Arya, itu pasti Arya. Kenapa kamu membuang bayi itu? Kalau pada akhirnya kamu mau mengambilnya lagi. Kamu tahu kalau bayi kamu kedinginan di sini. Saya menyesal, saya tidak berpikir panjang. Saya pikir saya akan hidup tenang tanpa bayi itu. Karena saya belum menikah, saya nggak mau menanggung malu. Tapi bukannya ayah dari si bayi itu datang dan mengakuinya kan? Kenapa kamu tidak berpacaran dengan dia? Nggak semudah itu, Pak. Sudahlah Pak, jangan memojokkan dia terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi kan? Mbak, sebaiknya kamu menyerahkan diri ke polisi. Apa yang kamu lakukan itu tidak baik, Mbak. Itu salah. Itu benar, kamu harus menembus semua kesalahan kamu. Tapi saya mau ketemu sama bayi saya. Saya mau anak saya. Kamu bisa menghubungi dia, bilang kalau kamu mau ketemu. Gampang kan? Saya yakin dia akan senang hati mempertemukan kamu sama anak kamu. Kok ibu bisa tahu? Sebelum dia membawa anak kamu pergi, dia sempat bilang kalau dia cinta sama kamu. Dia menyesal udah ngebiarin kamu sendirian. Saya ingin menyerahkan diri. Saya telah melakukan hal yang salah. Saya membuang anak saya. Kenapa kamu bisa membuang anak itu? Saya belum siap menjadi seorang ibu, tapi setelah saya meninggalkan anak saya, penyesalan berat itu datang. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya benar-benar menyesal. Sekarang di mana anak kamu? Apa kamu sudah menemukan dia lagi? Belum, saya belum menemukan dia lagi. Tapi saya tahu sekarang dia ada di mana. Dia sekarang aman sama ayah kandungnya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kamu untuk menyerahkan diri, tapi itu awal yang bagus untuk kamu memperbaiki kesalahan kamu. Kamu mengakui semua kesalahan kamu, mungkin itu akan meringankan hukuman kamu. Baiklah, kita akan proses kasus ini. Tolong bawa dia ke ruang pemeriksaan. Siap.